Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghos. Assalamu alaika ya imamai. Assalamu alaika ya khalifah imam mas. Assalamu alaika ya Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Assalamu alaika ya Bapak Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Fasa'lana fasa'ana indal karim. Ya ayyuhal ghasus salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Bangdur ya sayyidi binadirrah. Musilatin la hadrati aliyah amma ba'du. Yang samu dumateng panjenenganipun muasyakitiyah. Mbah Rama Yaji Adul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Yang tansah kita damba doa restu dan bimbingan rohnya. Wal muka nyuwun sewu dumateng Mbah Ibu Nyai Jasa Majid Radio Anda Mulwakidin. Yang tansah kita damba doa restunya. Dumateng panjenenganipun Mbah Ki Muhammad Mbah Ki Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu pendiri Pondok Kedunglu. Ingkang tansah kita mulyakaken. Dumateng Mbah Nyai Hajah Hasanah Ma'ruf cikal bakal muasyakitiyah menika Mbah Rama Yaji Adul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu ingkang kita muliakan. Kepada pengurus pusat sampai daerah yang kami hormati, kepada para kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati. Kepada Bapak Camat yang kami hormati, yang hadir di mriki, menika Bapak Haji Ilyas yang kami hormati, dumateng Bapak Dan Ramil, menika Bapak Agus ingkang boten hadir, ingkang wakili kula hormati, dumateng Bapak Agus Kapolres Kapolsek. Nggih, dinten menika boten hadir, ingkang wakil kula hormati. Hadir-hadir yang kami hormati. Para dermawan yang telah rela menyumbangkan hartanya, tenaganya, waktunya yang kami hormati. Pertama-tama kula nyuwun izin dumateng panjenengan sekalian kanthi kerendahan hati dalam hal menyanjungkan puja puji tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Khususnya kita matur suwun Mas. Khususnya kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara Niusanah tingkat Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari panjenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sayyam bi salin wa malaikati muqarrabin ali musallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati
marilah kita aturkan kepada aulia Allah, para wali-wali Allah, min awalihi ila akhiri, husun khosoh beliau Ghausul Zaman radhiyallahu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, nadir barokah kepada kita semua. Sehingga malam hari ini benar-benar memberikan manfaat masyarakat fi dini wa dunyal akhirah. Yang sehingga pula masyarakat cepat-cepat berbondong-bondong fafillah wa rasulullah. Hadirin-hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan saya aturkan di tempat jenengan sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tentang hal-hal khususnya yang kurang berkenan di hati panjenengan sekalian atau kurang pada harapan panjenengan sekalian. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, acara malam hari ini itu acara Nisusanah, yaitu salah satu acara di dalam perjuangan Wahidiyah. Acara Nisusanah di tingkat provinsi. Sebenarnya acara-acara di dalam perjuangan Wahidiyah itu ada beberapa acara. Yang pertama Uswiyah. Uswiyah dilakukan 7 hari sekali. Kemudian di tingkat kecamatan, Sahriyah atau Lapanan. Kemudian di tingkat kabupaten atau Kodia, Rubusanah atau Triwulan. Terus yang dilakukan malam hari ini yaitu Nisusanah. Di mana acara ini dilakukan 6 bulan sekali di tingkat provinsi. Kemudian acara inti yang paling penting itu Kubro, dilaksanakan di bulan Suro dan Rojab. Alhamdulillah, semoga acara malam hari ini bisa bermanfaat, barokah fidini wal akhirah. Sebenarnya saya mulai tadi berpikir, kenapa saya berpikir? Dalam hati saya berkata, sudah tidak apa-apa lagi. Sudah tidak ada apa-apa. Atau apakah yang akan saya ceritakan? Apakah yang saya aturkan? Karena semua sudah diborong oleh Bapak Ustadz Abdul Rahim. Tapi saya ucapkan terima kasih. Yang semula mau saya omongkan sudah diatur oleh Bapak Abdul Rahim, diwakili. Jazakumullah Bapak Ustadz Abdul Rahim. Dan saya berpikir, golek cepitan. Apa yang saya tak omong nih? Apa yang mau saya ceritakan? Karena sudah diborong semuanya. Kalau misalnya kitab itu 130 halaman. 65 bab. Itu sudah diterangkan semua oleh Ustadz Abdul Rahim. Semuanya. Dan saya berpikir, enak cepitan enggak ya tak ngomong. Alhamdulillah. Yang diaturkan Ustadz Abdul Rahim tadi istimewa. Menimbulkan rasa nyaman di dalam hati. Menimbulkan rasa semangat untuk beribadah dan berjuang. Menimbulkan kemerduan dalam telinga. Istilahnya semua sudah baik dan sempurna. Dan mungkin ada yang kurang paham istilah yang dimaksud Ustadz Abdul Rahim tadi.
Dimana kalau kita itu mengikuti aturan logos atau pengamal tidak mengikuti aturan mu'alim, itu di ranah bukan bilgos. Kan gitu. Dan kenapa demikian? Karena kita pengamal Salawakitiyah kalau tidak mengikuti Mbah Romo Yai, otomatis tidak lilgos. Ya. Kalau tidak lilgos, otomatis nggak mungkin bilgos. Kan gitu penjelasannya. Jadi intinya apa yang diaturkan Ustaz Rogen Padi, kita pengamal Akidiyah kalau tidak mengikuti petunjuk Mbah Romo Yai tidak bilgos. Itu sudah pasti. Terus penjabarannya, kenapa kok orang yang tidak mengikuti petunjuk Mbah Romo Yai kok tidak bilgos? Itu karena tidak bilgos. Orang yang sudah tidak bilgos mana mungkin bisa bilgos? Orang tidak mengikuti tuntunan gurunya, mana mungkin mengaku jasa gurunya, kan gitu. Seperti contoh, guru SMA atau guru olahraga. Ada segelintir murid atau beberapa murid itu tidak mengikuti petunjuk guru olahraganya. Otomatis dia tidak mengikuti gurunya, otomatis tidak ikut gurunya. Dan murid yang tidak ikut gurunya, ya tidak mengaku jasa gurunya, kan ngoten. Itu salah satunya. Dan kemudian orang yang tidak bilgos otomatis tidak rasul. Kenapa demikian? Dikarenakan, nyuwun sewu, mergo tiyang sing boten lilgos niku boten rasul. Amarti lilgos itu menerangkan, memahamakan, mengajak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Orang yang tidak melakukan bimbingan algos, otomatis tidak rasul. Dikarenakan bimbingan algos itu mengajak melakukan sunnah Rasul. Itu hubungannya. Dan masih ada cepitan yang bisa saya lalui. Mas sholawat dan sholatan. Sholawat dan sholat. Memang benar. Yang diutarakan Ustadz Abdul Rahim benar sekali. Sempurna. Sholat dan sholawat sama. Hanya saja sholat itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat hubungannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sholat itu qablun Allah. Kalau sholawat qablun nas. Nggih. Menawi sholat niku qablun Allah. Menawi sholawat qablun nas. Sholat kita hubungan dengan Allah. Sholawat hubungan kali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tengah ini sebenarnya ada perbedaan yang signifikan. Apakah itu? Okay. Sebenarnya wonten perbedaan yang mencolok antara sholawat dan sholat. Sampai ini. Saya ulangi lagi. Sebenarnya, walaupun sama-sama hubungannya, sholawat dan sholatan itu, sholawat dan sholat itu sama. Karena apa? Karena sholat berasal dari sholatan. Bunyinya soli. Artinya doa, kan gitu. Tapi di sini ada perbedaan yang mencolok atau signifikan. Apakah itu? Pertanyaannya. Kalau sholat,
itu salah makrot atau salah uni, salah cara bahasa Indonesia, salah kalimat, itu tidak sah. Kalau sholawat dibaca dalam keadaan pun sah, walaupun kita tidak memahami dawon deke ukara, kan ngoten. Terus kenapa lah? Kok harus sholawat? Kok nggak doa? Lah di sini Mbah Romo Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu Sirrahu itu mendapat tugas untuk membenahi keimanan daripada umat yang pada waktu umat masyarakat sudah bejat, bisa dikatakan jahiliyah modern, kebodohan modern. Kenapa kebodohan? Apa wong nggak bisa maca Quran? Apa nggak bisa maca kitab? Mampu, bisa baca kitab, bisa baca Quran, bahkan ngelontok. Orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak baca yang tidak baca kitab, bukan. Tiang yang bodoh niku sanes tiang sing boten saged maca Quran. Bahkan kata tiang bodoh saged maca Quran. Kata tiang bodoh sing saged kitab. Di sini makna bodoh sebenarnya ini kenapa? Makna bodoh sebenarnya wis roh dalan kok gak liwat dalan. Wis roh dilarang kapan gak diliwati itu bodoh. Bodoh keimanan. Itu yang dimaksud jahiliyah. Bodoh keimanan. Dia tahu hubungan kita kepada Allah harus sempurna. Kalau yakin panjangan sekalian nek kula kok pilih sempurna gak sempurna, pilih sempurna. Wong golek bojo pilih sempurna gitu. Ayo pinteran ngoten nek golek bojo. Ayo pinter sugih gitu. Wonten 5 to. Nasab agamane sae gitu. Agamane sae, nasabe sae. Ayo pinter sugih kan ngoten. Terus wong lek bodoh. Jane wong ini goro-goro ayu, tapi gak golek kuwi kan ngoten. Jadi artinya bodoh itu orang yang paham agama, tetapi ditabrak. Itu bodoh. Banyak orang yang tidak paham agama tapi soleh. Banyak. Banyak orang yang tidak bisa baca Quran tapi dia sholatnya tekun. Nah saat itu sekitar tahun 60-an kurang lebih itu zaman jahiliyah modern. Banyak orang-orang yang pandai agama. Ilmunya dhuwur-dhuwur. Nah yang boten nglampahi kewajiban. Lajeng beliau mendapat isaroh atau alamat disuruh membenahi keimanan umat pada waktu itu. Sampai beliau itu diperintah yang ketiga kalinya. Kemudian yang ketiga kalinya mendapat ancaman. Lek gak gelem benahi, tanggungan dosane wong kabeh kuwi. Berhubung beliau mendapatkan suatu tugas, termasuk setengah ancaman. Kemudian beliau itu tirakat. Setiap hari itu naik sepeda ontel. Tahu sepeda ontel nggih? Sepeda pancal ortodok niku ingkang tangan tengen niku mlebet kantong kalih tasbih, ingkang tangan kiwa nyeker setir kalih mau sholawat nariyah. Niku saben dalu. Alhamdulillah tercaplah sholawat kita. Terus kenapa kok sholawat?
Kompeten doa ngawon lah. Niki sebenarnya kasing kula omongne perbedaan antara salat dan sholawat signifikan. Mencolok perbedaan ini. Mencolok sangat. Berhubung beliau niku pikantuk tugas membenahi kebejatan moral. Lan ingkang dibenahi boten pandang bulu. Sinten mawon. Duka niku tiyang ahli agama. Duka tiyang alim. Maksudnya boten saleh lho. Saleh pun boten mungkin. Saleh pun sae. Tiyang ahli agama tahu tiyang alim. Nanging boten saleh. Tiyang abangan, anak jalanan, kabeh lah. Boten pandang bulu untuk membenahi orang-orang itu. Kemudian beliau itu menciptakan suatu alat agar semua orang yang bermacam-macam atau majapun itu bisa mengamalkan salat, bisa menjadi hatinya bersih. Dan sholawat yang pertama kali itu tercipta adalah sholawat arifat yang terdapat di dalam lembah Waqidiyah yang kedua di antara yang bunyinya nas'alukallah wa tuhriqona fil tujati baril wahdah. Maka itu sholawat kita dinamakan sholawat arifat yang artinya ya Allah ya Rabb, dengan hak dan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, tenggelamlah kami ke pusat samudra dasar keesaanmu dan negeriku. Sehingga kalau kita baca sholawat ya, saya yakin asalkan sesuai dengan petunjuk, hati kita bisa bersih. Ngomongnya sholawat, kita mesti diterima. Kalau gak sesuai kukar petunjuk kok gak diterima. Begini, hadirat. Sebenarnya diterima, tapi tidak ada asornya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita baca sholawat tanpa mengikuti mu'alifnya. Misalkan kita baca sholawat Fatih, mu'alifnya Sayyid Sayyid Muhammad siapa itu? Kalau kita tidak mengikuti Sayyid Muhammad, maaf Pak, kita tidak mungkin ada manfaatnya. Persis sebenarnya seperti apa yang diutarakan dengan Ustadz Abdul Rahim tadi. Kalau kita baca sholawat tanpa mengikuti mu'alifnya, petunjuk mu'alifnya, maka kita tidak bilghos. Kalau tidak bilghos, otomatis tidak lilghos. Kalau tidak lilghos, otomatis tidak Rasul. Nah kita membaca sholawat untuk siapa? Untuk Rasulullah. Sedangkan kita tidak mengikuti petunjuk Rasul, tidak mungkin ada manfaatnya walaupun diterima. Karena sholawat itu harus dengan sanatnya. Dan caranya itu. Tuh di sini pertanyaannya pengamal kok sawakidiyah kok harus wakidiyah. Ada yang bertanya seperti itu. Mungkin mereka mendengar samar-samar, tidak jelas. Karena ada Mbah Moyai di tahun 2002 nggak salah. Tahun 2003 awal bersatunya umat Islam. Yang diawali bersatunya pengawal wakidiyah yang wakidiyah. Dikarenakan tahun 2003 100 tahunnya runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki. Padahal yang dahulu Mbah Romo sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah pengawas wakidiyah sudah masuk wakidiyah? Belum. Karena sholat wakidiyah walaupun sholat arifat masih bagian daripada wakidiyah.
Ya, wakidiyah itu sudah pasti pengawas wakidiyah. Ya. Kalau pengawas wakidiyah belum tentu wakidiyah. Wakidiyah itu sebenarnya 3 unsur. 3 komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama, sholat wakidiyah. Yang kedua, ajaran wakidiyah. Atau dengan kata lain, pedoman kehidupan bagi orang yang beriman. Yang ketiga, prinsipnya tidak pandang bulu. Ini saya menjelaskan khususnya kepada pengawas wakidiyah biar menjadi wakidiyah. Dan di luar wakidiyah saya kira sama, walaupun tidak sama caranya. Seperti apa yang dikatakan Ustaz Robert, banyak metode untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya menerangkan khusus pengawas wakidiyah. Bagi yang belum pengawas wakidiyah, ya saya harap membaca Yasin Rasul saja biar mendapat syafaat kanjeng Nabi. Karena pengawas wakidiyah itu banyak yang tidak bilghos. Otomatis masih pengawas wakidiyah. Itu nanti dapat kebaikan hanya di dunia saja. Ketenangan hati, tapi kalau di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena pengawas wakidiyah yang tidak bilghos, otomatis mereka bisa disebut pengamal wakidiyah majasi atau majusi. Hanya di dunia saja. Tidak hakiki. Seperti layaknya orang Islam. Ada Islam KTP. Lek gak percaya jenengan matur Pak Camat. Pak Camat, napa tenggene jenengan niku kathah sing agamanya Islam. Jape, heeh. Tapi apa kabeh salat? Mungkin mbuh kurang roh wacan ngoten insyaallah niku. Nah, termasuk secara umum Islam KTP untuk identitas saja. Tetapi hakikatnya bukan orang Islam. Apakah orang Islam yang KTP-nya Islam itu tidak sholat di Rasul? Tidak. Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, otomatis tidak bi Rasul. Nanti tetap saja dihukum oleh Allah. Karena tidak Rasul. Nah, kewajiban orang Islam harus melakukan petunjuk-petunjuk sesuai dengan tuntunan beliau Rasulullah SAW. Bagi pengawas wakidiyah, yang wakidiyah, harusnya dalam pengeterapan lelakon sesuai dengan petunjuk yang diberikan Mbah Romo Yai Majid sebagai mu'alif sawakidiyah. Ngoten. Apakah perlu kita membahas atau apakah kita harus di PSB? Kan gitu. Jawabannya harus. Karena aturan yang dikersakne Mbah Romoya adalah kita di PSB. Dulu awal-awalnya Mbah Romoyai meninggalkan kita secara lahiriah, itu semua dai itu semua mengatakan Mbah Romoyai hanya meninggalkan 2 hal. Yang pertama PSB, yang kedua sawakidiyah dan ajarannya. Awalnya gitu terus. Itu selalu diungkapkan, selalu didengung-dengungkan. Tapi kenyataannya semakin lama, semakin kesini, itu sudah tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena tidak bilghos. Kalau bilghos, itu pasti bilghos. Kalau bilghos pasti tetap aja seperti itu.
Beliau Mbah Romo Yai hanya meninggalkan 2 perkara, yaitu PSB sebagai wadahnya, soal wakijah dan ajarannya sebagai petunjuk penerapan ilmu ketauhidan dan pemberi jati. Artinya, kita pengawas wakidiyah harus wakidiyah. Sesuai yang didawakan Mbah Romo Yai. Benjang-benjang, lek kula sampun mboten wonten, jenengan pun melok kula. Melok kula bingung, mengke teng kuburan. Jenengan derek wakidiyah mawon. Kula dados tunggal kalih wakidiyah. Lah otomatis lek pengamal itu mengatakan pengamal wakidiyah, pojok wakidiyah harus mengikuti tuntunan Mbah Romo Yai. Karena Mbah Romo Yai jadi satu dengan wakidiyah. Ngoten. Nggih. Wakidiyah itu sebenarnya itu dari bahasa Arab. Wakid. Mbah Romo Yai itu ditugasi, kemudian beliau menciptakan alat yang dinamakan perjuangan wakidiyah. Nggih. Menurut beliau Mbah Romo Yai, perjuangan wakidiyah itu menurut arti bahasa itu perjuangan, usaha yang sungguh-sungguh, baik lahir maupun batin, untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat, dari rusaknya keimanan. Kan gitu. Do something the chef in wood from broken moral. Artinya, marilah kita. Nah, itu prinsipnya. Menyelamatkan dunia dari kerusakan moral. Terus itu tugas siapa? Tugas pengamal wakidiyah yang berwakidiyah. Dikarenakan menurut petunjuk beliau, ya, setiap pengamal harus menjadi pejuang. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Artinya setiap pengamal itu harus bersungguh-sungguh usaha dan batin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan. Kemudian wakidiyah dari bahasa Arab artinya satu, bunyinya wakid. Kemudian ditambah ya tak marbutoh, nggih, dadi wakidiyah. Sing artinya golongannya wong kang nyujek Allah, atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi digandeng perjuangan dan wakidiyah digandeng dados perjuangan wakidiyah. Ingkang artosipun bersungguh-sungguh usaha lahir dan batin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan wakidiyah. Terus sudah kok seru. Kok do something to save in the wood from broken moral. Itu sehubungan dengan perjuangan wafir Allah. Seruan. Jadi perjuangan wakidiyah juga disebut perjuangan wafir Allah. Bersungguh-sungguh
menyelamatkan, mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, di samping umat, dari rusaknya keimanan, diajak lari kembali ke jalan Allah. Fafiru ilallah, larilah kembali ke jalan Allah. Itu kata seru. Kata seru itu ajakan. Bisa dikatakan do something to save in the wood from broken moral. Marilah kita bersama-sama menyelamatkan dunia dari rusaknya keimanan. Yaitu hubungannya dengan perjuangan wafilah Allah. Bersungguh-sungguh, ya, mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, di samping umat, kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus perjuangan wakidiyah itu perjuangan yang diperjuangkan apa? Sebenarnya pada hakikatnya perjuangan wakidiyah yang diperjuangkan adalah roh. Ya. Yang diperjuangkan roh. Roh kalau diperjuangkan ya. Kalau roh kita mengenal Allah, roh kita mengenal Rasulullah SAW, ya. Roh kita mengenal Sultan Aliyah, dengan apa? Insya Allah kita selalu ibadah ke Allah, selalu hubungan kepada Allah, selalu hubungan kepada kanjeng Nabi, selalu hubungan kepada Sultan Aliyah. Tapi kalau roh kita tidak mengenal asing, maka tangeh lamun kita bisa hubungan dengan Allah. Tangeh lamun kita bisa hubungan dengan Rasulullah SAW. Otomatis kita akan mengalami menjadi golongan orang yang ingkar kepada Allah. Kalau roh kita tidak mengenal kepada Allah. Kalau kita sudah tidak mengenal satu sama lain, mana mungkin kita hubungan. Suatu contoh, seperti saya belum mengenal Pak Haji Ilyas. Nggak mungkin hubungan. Nah, tadi mengenal, baru hubungan. Saya berdoa dan mohon kepada Allah, perkenalan bisa menjadi persaudaraan. Bisa melanjutkan hubungan silaturahmi antara saya dan Pak Haji Ilyas sebagai camat Mantub. Mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang, bermanfaat, barokah, dan kita kelak dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik. Baik iman kita, ya, baik iman kita, baik ibadah kita, baik kesehatan kita, baik rezeki kita. Dan tidak hanya kepada Pak Camat saja, Pak Lurah Hadi. Saya juga baru kenal tadi. Mudah-mudahan saja perkenalan saya kepada Pak Lurah Hadi, walaupun masih seusia jagung, bisa manfaat barokah di dunia akhirat. Bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan di dalam kalangan umat, khususnya di daerah Mantub kali ini. Mantub, kecamatan Mantub ini. Mugi-mugi rakyat Mantub, desa Mantub, saged dados yang ahli ibadah santen. Dados golongan itu yang mutakin. Sehingga nanti untuk Allah dalam berikus khotimah. Pun kula lajengaken. Menawi kita mboten Rasul. Kita mbela wae poso mboten poso. Wayahe salat mboten salat. Otomatis hubungan kita kali Kanjeng Nabi terganggu. Lemah. Rantas. Menurut Ustaz Abdul Rahim rantas. Rantas itu medal, cara senar. Lha sing tukang mancing ngerti senar, ngerti PE, medal. Gampang udotan. Mula niku tiyang niku pengen sempurna. Lan sampun dados qadar ilahiyah
manungsa niku diparingi sifat ingin menang. Mboten wonten setunggal manungsa apa yang pengen kalah, mboten wonten, pengen menang. Pramila punika Allah maring nafsu tenggane awake dhewe. Nafsu sadurunge dilebokne teng roh niku kalih Gusti Allah ditekoki nafsu sapa awakmu sapa jenengan kula. Dihukum tenggene neraka 500 tahun. Dientas ngerasa ngoten. Nafsu sapa awakmu? Aku. Kula jenengan. Akhiripun Allah ngutus malaikat dihukum teng neraka sing adem. Adem banget. Niku tulang belung-belung langsung leleh. Samantune gangsal 100 tahun dintas malih. Gangsal dintas malih. Ditekoki nafsu sapa awakmu? Sapa aku? Kula jenengan. Akhirnya Allah ngukum nafsu. Dihukum dumateng kotak. Malaikat nggawe kotak. Nafsu lebokno kotak kono aja mbeki ngombe, aja mbeki mangan, aja mbeki ngombe. Akhirnya nafsu niku kalih malaikat jegurne ruangan, mboten dikai mangan, mboten dikai ngombe. Akhirnya tobat. Kula luwe, kula ngelak. Terus dintas ditokne ke kota ditekoki Allah. Nafsu. Sapa aku sapa awakmu? Hamba abduko. Hamba abdi kamu. Engkau Tuhanku ya Allah. Sehubungan dengan asal mula nafsu disebut tenggene awake dhewe niku tujuane samantune nafsu niku makune niku supados manungsa niku gadah kepinginan menang. Nanging tujuane menang sing sae. Artinya menang teng mriki awake dhewe mengalami kemenangan itu menang yang ngalami bahagia dunia nggih bahagia akhirat. Nanging sebangan nafsu niku dasare pun ngoten. Akhirnya dipengaruhi kalih iblis. Sehingga akhirnya nafsu ngejak-bejak terus. Terus Kanjeng Nabi, zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wonten cara damel merangi nafsu. Menika poso. Pramila punika menawi poso niku khusus poso Ramadan. Niku kita sakit kedah nglampahi poso. Lamun sakit nggih bayar widya, masalah. Tujuane poso niku damel ngekang nafsu. Supaya nafsu niku saged kekang, saged dimanfaatne. Nanging nafsu dipateni kirang sae. Lha wong kados wong gak doyan mangan. Piyambak doyan mangane tuku nafsu makan gitu. Mangan ngombe kita nafsu. Nafsu mangan, nafsu ngombe, nafsu turu. Wong gak iso turu nggih kleru. Nggih wong piyambak iso turune. Dadi sembun wajar. Yang mangan, pengen mangan wajar, nafsu mangan. Nanging bareng Yai sebagai Waswakidiyah itu, nggih, mengarahkan supaya nafsu itu menjadi nafsu yang baik. Kita makan, kita niat mengikuti perintah Allah. Niatkan mam dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Niatkan mam dari sunnah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruh. Pun insya Allah kita makan dalam kondisi saya. Kita makan dalam kondisi ibadah dan kantor dari Subhanahu wa taala. Artinya pun Kanjeng Nabi niku dados perantara
dados pintu rahmat. Lek kita mboten mengikuti Kanjeng Nabi, otomatis insya Allah rahmatnya Allah niku angel dengan awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Kata Allah. Insun Allah orang gawe Nur Muhammad kejaba paring rahmat seluruh alam, rahmatal alamin. Artinya Kanjeng Nabi sebagai pintu rahmat. Dengan syafaat beliau, lek kita mboten bengkal Kanjeng Nabi terus pundi? Padahal Kanjeng Nabi ini diperintah apa itu diperintah Allah sebagai kasih sebagai Abdullah. Nanti Kanjeng Nabi di samping kasih Allah juga diperintah Allah sebagai petunjuk dan kebenaran yang benar. Wabilati ila syiratal mustaqim, petunjuk kebenaran. Terus hubungannya kalau wakidah apa? Lah wakidah niku kita diajak kalih mu'alifun nglampahi sunnah-sunnah beliau Rasulullah SAW. Sebatas kita sakit hubungan kalih Kanjeng Nabi. Terus Mbah Romoyae ndamel cara. Napa carane? Perjuangan wakidiyah. Wakidiyah sing diperjuangane roh. Untuk mengenalkan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenalkan roh kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah roh sudah kenal sebelumnya? Sudah. Kenapa kalau kita kenalkan lagi? Niku ceritanya ngeten. Di saat roh niku badhe ditirupaken teng daging sebuah daging sing boten barakat teng rahim seorang ibu. Niku roh niku pun wawancara kali Gusti Allah. Nggih. Menghasilkan 3 piagam. Atau 3 perjanjian. Yang pertama, roh berjanji kepada Allah. Mengakui Allah sebagai Tuhannya. Gitu. Yang pertama, roh berjanji kepada Allah. Mengakui Rasulullah sebagai panutannya. Yang ketiga, roh berjanji kepada Allah akan menjauhi larangannya dan sekaligus akan mentaati perintah-perintahnya. Setelah roh ditiupkan di dalam segumpal darah, segumpal daging, kemudian memorinya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikandung 9 bulan paling ya minimal ya 8 bulan. Ya ada yang 7 bulan berarti itu apa namanya? Yang lahir 7 bulan apa jenisnya? Anu? Prematur. Ada yang prematur. Ada yang lebih. Seperti saya itu usia kandungan 15 bulan, dan di dalam perut rumah saya, ibu saya 15 bulan. Tapi mboten umum. Ada yang 7 bulan nggih mboten umum, 15 yang mboten umum. Yang umum antara 8 sampai 9. Setelah dilahirkan di dunia mereka lali, lupa. Sebelum roh ditiupkan ke dalam sekuat daging itu pernah berjanji pada Allah. Memang oleh Allah dihapus umurnya. Kemudian perkembangan waktu sebulan, seminggu, sebulan, setahun, kemudian sedikit demi sedikit mulai ingat dengan didikan seorang ibu. Diberitahu ibu, didik ibu. Maka itu ibu adalah yang terbesar pengaruhnya terhadap anak-anaknya. Karena anak yang dikenal pertama kali adalah ibunya. Oke.
Terus sayangnya banyak orang-orang sudah mulai balik, mulai dewasa, belum terbuka memorinya. Tetap tidak mengakui, tidak hubungan dengan Allah, tidak hubungan dengan Rasulullah SAW. Sehingga terjadilah jahiliyah modern. Kebodohan modern. Walaupun tahu, tapi tidak memahami apa akibatnya. Padahal kita manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Dalam setiap detik. Kados ingkang sampun didhawuhi Ustaz Abdul Rahim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ngoten. Kata Allah. Dan tidaklah saya menciptakan manusia dan jin kecuali ibadah kepada saya. Insya Allah orang bakal nggak jin, orang bakal nggak manusia lan jin kejaba ibadah bareng aku. Artosipun dalam setiap saat, setiap munggah meduke nyawa nggih, angger munggah meduke nyawa nggih. Angger munggah meduke nyawa, kita kedah ibadah kepada Allah. Artinya kita kedah berhubungan kepada Allah, menyembah Allah, menjauhi larangannya, melakukan perintah-perintahnya. Perintah Allah. Kenapa Allah nggak ya wajib akan ibadah? Justru itulah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengizini iblis untuk menggoda anak turun Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Azazil itu sebagai raja malaikat. Okay. Sebagai penasihat malaikat, berarti ilmunya dhuwur. Ewan tahun ibadah ning Gusti Allah. Nanging gara-gara aku le apik. Aku dicipta saka geni. Adam saka lempung, saka lemah. Gara-gara ana khairu minhu, aku le apik daripada Adam. Padahal kalau Gusti Allah justru menghormati, menyembah dalam arti penghormatan kepada manusia, bukan menyembah kepada Tuhannya, tidak. Itulah yang menjadi penyebab iblis tidak menjadi kekasih Allah. Yang menjadi penyebab lanatullah. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia hafal Quran, paham Quran sak manane, paham risalah, paham kitab-kitab melontok, amargi tentang Allah Subhanahu wa taala. Merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Okay. Sehingga di dunia derajat jadi iblis. Dan di saat di dunia jadi iblis, iblisnya pinter Pak. Iblis itu pinter Bu. Buatan pinter, buatan nyunteng Allah. Saat di dunia jadi iblis langsung nyunteng Allah. Ya Allah kalau nyun di masa panjenengan. Panjenengan izinin kula nggodha anak turun Nabi Adam. Kula ikhlas jenengan turunaken dasar kula saking rajane malaikat penas malaikat. Ibadah teng jenengan ribuan tahun. Jenengan doaken dadi iblis. Iblis boten pinter nggih boten nyuwun janji Allah. Iblisnya pinter. Sehingga di saat didone piyambake kedah oleh. Aku doleh oleh bolo. Takliknya pinter. Dengan itu Allah mengizini. Tak izini ya iblis. Nanging aja diharap iso nggodha anak turun Nabi Adam sing taat aku. Lah saat itu mulai saat itu Allah membuat aturan-aturan. Mulai Nabi Adam, Nabi ini, Nabi dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hubungan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa
terbebas dari godaan iblis. Kalau kita tidak hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak termasuk orang yang taat kepada Allah. Kita tidak termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tergoda iblis, pangan iblis, digoda iblis, dirangkul iblis. Akhirnya jadi wong kang ingkar dengan Allah. Nggih. Jadi intine niku sholawat dan sholat kedah dilampahi sareng-sareng. Nggih. Sholawat hubungan dengan Allah, sholat hubungan dengan Allah, sholawat hubungan dengan Kanjeng Nabi. Terus oleh boleh ada maca sholawat. Balasannya apa kan ngoten. Lah teng mriki Kanjeng Nabi dawuh, sapa wae sing maca sholawat karo aku ping 1, Allah bales ping 10. Sapa wae sing maca sholawat karo parang aku ping 10, dibales ping 100. Sapa wae sing maca sholawat kelawan aku ping 100, dibales ping 1000. Sapa sing maca sholawat kelawan aku ping 1000, dibebasne urip munafik nek donya. Dicatat di antara kedua merpati teng mriki wonten bebas saka munafik. Antara kedua mata teng mriku. Terus napa? Lah Allah kok sholawat balasnya apa? Ping 10 sholawat. Allah dia bersolawat. Bahkan Allah nggih bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholat Nabi. Terus sholat untuk kita apa? Nah di situ sholat itu berasal dari sholatan. Okay? Artinya bacaannya sholat atau soli, artinya sholawat. Okay? Bacaan itu soli atau sholat, artinya doa. Lajeng dipun jamaaken dados sholawat. Okay? Dipun jamaaken dados sholawat. Yang artinya beberapa doa tanpa hijab. Karena hubungan dengan Kanjeng Nabi. Sholawat itu jumlahnya banyak. Ada 4.000, termasuk sholawat Hidayah. Di dalam kitab Syahadat Turo ini disebutkan ada 4.000 termasuk sholawat Hidayah. Apa pengertian sholawat? Menurut arti bahasa itu, dan sholawat itu ada 5 macam. Okay. Jumlahnya banyak. Variannya ada 5, Pak. Okay. Variannya ada 5. Macamnya wonten gangsal. Okay. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi. Okay. Sholawat Allah dumateng Kanjeng Nabi. Sholawat Allah kepada Nabi artinya pemberian rahmat ta'zim, pemberian kasih sayang dan kemuliaan bagi Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat Allah kepada Nabi. Yang kedua, sholawat malaikat kepada Nabi. Sholawat malaikat kepada Nabi. Malaikat kambang gimana sholawat kepada Nabi? Dengan jauh Quran. Sesungguhnya saya dan para malaikatnya membacakan sholawat Nabi. Napa to sholawat malaikat kepada Nabi? Nggih Pak nggih. Sholawat malaikat kepada Nabi itu permohonan rahmat ta'zim dari Allah yang diberikan kepada Nabi. Artinya, permohonan kasih sayang dan kemuliaan yang dimohonkan kepada malaikat, yang dimohonkan oleh malaikat, yang ditujukan kepada Nabi. Okay. Permohonan kemuliaan dan kasih sayang. Permohonan rahmat ta'zim dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi. Okay. Yang ketiga, sholawat malaikat kepada selain Nabi. Yang nomor 3, sholawat malaikat dumateng sakalitipun Nabi. Napa niku? Permohonan ampunan. Maaf. Yang ketiga tadi sholawat Allah kepada selain Nabi, maaf.
Maaf, saya menerangkan maaf, saya keliru. Yang ketiga, sholawat Allah kepada selain Nabi. Yang berarti pemberian rahmat dan maghfirah kepada manusia dan jin yang mau membacakan sholawat Nabi. Oke. Pemberian ampunan dan kasih sayang kepada manusia dan jin yang mau membacakan sholawat Nabi. Lek kita betul hubungan kanjeng Nabi, namanya buatan mau sholawat, buatan bakal angsal ampunan pak, buatan bakal angsal rahmat pak, tengeriku. Jadi sholawat yang ketiga, sholawat Allah kepada selain Nabi, yang artinya pemberian maghfirah dan rahmat, yaitu pemberian ampunan dan kasih sayang dari Allah kepada manusia dan jin yang mau membacakan sholawat Nabi. Yang keempat, sholat malaikat kepada selain Nabi. Permohonan ampunan dan kasih sayang kepada Allah dari malaikat yang ditujukan kepada manusia dan jin yang mau beriman, membaca sholawat dan beriman kepada kanjeng Nabi. Nah, sholawat kita yang kelima, sholat manusia dan jin yang beriman. Artinya, sholat manusia dan jin yang beriman kepada Allah. Permohonan rahmat ta'dim kepada Nabi. Permohonan ampunan, permohonan rahmat kasih sayang takdim kemuliaan kepada Allah yang ditujukan kepada Nabi. Nah, terus hubungannya apa kali sabda Rasulullah? Sapa kang maca salat kelawan kaping 1 diwalas kaping 10. Artinya awal balasan Allah itu yaitu salawat yang ketiga. Misalnya kita as-salatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidina Rasulullah, atau yang belum dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allah membalas 10 kali. Allah memberikan ampunan kepada kita 10 kali. Memberikan kasih sayang kita 10 kali. Kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kali 10. Atau assalatu wassalamu alaika wa alaika ya Rasulullah kali 10. Maka Allah memberikan ampunan 100 kali. Memberikan kasih sayang 10 kali. Yusuf Pak, begitulah indahnya baca sholawat kepada Nabi. Begitu besar faedahnya sholawat kita kepada Nabi. Terus kita harus berterima kasih kepada siapa? Otomatis berterima kasih kepada Nabi. Dengan melakukan sunnah-sunnah beliau, dengan melakukan tuntunan beliau. Dan berbanyak bacaan sholawat kepada Nabi. Dan pada hakikatnya kita membaca sholawat kepada Nabi seperti apa yang didawahkan Ustadz Abdul Rahim tadi. Yang membaca sholawat adalah Nabi. Ini disebut istighraq bil haqqatil Muhammadiyah atau dzaq bil haqqatil Muhammadiyah. Monggo Pak, Bu, kita mau sholawat kepada kanjeng Nabi. Sebatas kita diakui oleh Allah bukan kepada kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Ya Safi al-khalqi sholat wa salam alaika nura khalqi hajana wa aslahu wa rukahu adriki wa qadalam tabada wa rabbini wa laysali ya sayyidi sibaka fa intaru dakun tusasonalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Mau kita yakini ini sampai kepada Allah. Tanpa keyakinan, bukan mungkin bukan manfaat. Kata soal sampun didawuhkan Ustaz Abdul Rahim.
Demang hadis qudsi. Ana idzadoni abibi kan ngoten. Ingsun miturut panyangka nyambaku. Panyangka ateges keyakinan. Nggih. Nek kita yakin kali Gusti Allah niku dijabahi, insyaallah 100% dijabahi. Tapi tergantung Allah kapan ini dijabahi tergantung Allah. Amargi kita namung wayang. Nek kita sesuk dijabahi, mboten mungkin. Berarti kita sami kalih ndikte Allah kan ngoten. Memang sesuatu dijabahi, tapi tergantung Allah kapan ijabah niku diparingi dumateng kita. Terkadang di saat kita mulai lali kadung kita diparingi ijabah. Suatu contoh kita pengen kerja, kita ndonga teng Allah buat diparingi kerja. Terus pun lali kita maro-maro kota buat diparingi kerja niku ijabah. Saya ndonga-ndonga kita sing liyan-liyan, Pak. Pramila menika lek kita nyuwun teng Allah nggih. Pun ngantos wakleh. Terus nyuwun insyaallah mengke pada saat pasti dijabahi kali Gusti Allah. Dengan ujian-ujian yang dipun paringan dapat kita santen ngoten. Terus pundi kita supados saged teng makam berakat Muhammadiyah. Lah, kita bagi pengawas kita nglampahi sirok wakidiyah utawi makam wakidiyah. Terus pundi kita supados sampai makam wakidiyah. Kita lil ghos mengikuti petunjuk beliau al-ghos. Nggih. Sing boten mengikuti petunjuk al-ghos, otomatis kita boten saged bil ghos. Lek boten saged bil ghos, kita boten saged dados wakidiyah. Sanging lamun kita teng makam berakat Muhammadiyah, teng makam wakidiyah. Amari pada hakikatnya wakidiyah makame al-ghos waktu zaman. Lek kita membuat hubungan kali waktu zaman, nama mungkin kita nggak ada makam wakidiyah. Lek istilah buat istilah wakidiyah, betul mungkin. Syaratnya kita sampai makam wakidiyah kita mengikuti petunjuk. Istilah wakidiyah kita lilghos, bilghos ngoten. Mengetahui introspeksi diri. Kita selama niki sampun lilghos mboten. Mengikuti petunjuk daripada mu'alif, mengikuti petunjuk daripada kosakata jaman mboten. Lek mboten monggo, mumpung wonten kesempatan. Mohon dianggap kesempatan kata. Hari ini dianggap kesempatan terakhir. Malam ini kita anggap kesempatan terakhir. Kenapa kok kula ngomong ngoten? Insya Allah pati niku mboten ngomong. Kula mengke dalu langsung kaya mriki hormati nggih saged. Ya toh. Amali malaikat Israel niku nyabut manungsa, mboten ngomong-ngomong. Monggo ing dinten niki ing dalu niku kita nyuwun ngapunten dumateng Kanjeng Nabi. Nyuwun ngapunten dumateng waktu zaman. Sebab kita sampai makam wakidiyah. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghaus salamu alaika rabbini wangdur ya sayyidi binaturah musilatin la khadrati ya ayyuhal ghaus salamu alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturah musilatin la khadrati ya ayyuhal ghaus salamu alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binaturah musilatil khadrati aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus 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 al-fatihah.
hadirin hadirat yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yakini. Kita baca istighosah lagi. Istighosah tadi sampai dipangkan beliau ghaiza zaman. Sehingga beliau kersa ngapura awake dhewe, kersa membimbing awake dhewe secara batin untuk malam ini. Terus pertanyaannya, apakah kita tidak di PSB itu tidak mendapat bimbingan? Sekarang jawabannya penjabaran saja. Kalau kita tidak dilgos, PSB itu salah satu padah daripada Perjuangan Wakidiyah yang dicanangkan Mbah Romo Majid. Beliau meninggalkan PSB sebagai wadah yang gunanya untuk membantu pengamal. Untuk mempermudah pengamalan Wakidiyah. Untuk tempat bertanya, tempat perlindungan dari pengamal Wakidiyah yang berwakidiyah. Gitu. Dan di PSB ada cara-caranya. Di dalam PDPR itu dijelaskan yang berhak menyelenggarakan acara wakidiyah adalah PSB. Nah, PSB sing sekretaris itu cuma kedung lo. Artinya kalau kita lilgos itu harus di bawah naungan PSB. Kalau mereka di lembaga lain itu urusan mereka dengan Gusti Allah. Urusan mereka dengan Kanjeng Nabi. Urusan mereka dengan Baromayai. Dan bagi kita pengamal wakidiyah yang wakidiyah, insya Allah kalau tidak di PSB tidak lilgos. Kalau tidak lilgos tidak bilgos. Otomatis kalau kita bilgos membalas jasa beliau, otomatis dengan melakukan tuntutan beliau kan ngoten. Jadi monggo kita sing buatan temenanan atau sing dereng tenanan dari PSB bagi pengawas wakidiyah monggo dari PSB. Lalu program-program PSB monggo kita lakukan kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Kita ikuti sunnah Rasulullah. Kita ikuti bimbingan ghaiza zaman. Kan niku wonten sejarah. Niku antara tahun 79 ngantos 81 niku terjadi Sigar Semongko, terjadi peristiwa Sigar Semongko. Khutbah Blitar Selatan. Niku ada seorang kiai yang alim, yang soleh. Oke, bersangkutan memohon kepada Musawakidiyah untuk Sigar Semongko hasilnya. Tapi cara-caranya berbeda. Cara-caranya itu tidak sesuai dengan tuntunan beliau Romo. Beliau Musawakidiyah. Sehingga beliau ditegur. Dan pada waktu itu beliau mengutus ke Jenal kali ke Muhtar. Nah, ke Muhtar itu dulu rumahnya Banjar Kidul. Dia mukhalif dengan Kiai Gusmi pendiri Jantiko. Kemudian beliau berdua sowan ke Kiai Fadlan. Sowan ke Kiai Fadlan. Kemudian diutus Baromo itu dengan perintah harus mengikuti apa yang dengan beliau harus sesuai dengan PSB. Kiai Fadlan menolak. Akhirnya Kiai Fadlan itu ngomong dawuh kepada Kiai Zainal dan Kiai Muhtar. Intinya kalau aku mengikuti kedung lu balik kanan-kanan nih. Kedung lu sing gawe aku sing ngamali. Lan Kiai Fadlan itu sakti. Ngamalkan sholat wakidiyah itu 40 hari itu dengan poso budek. Poso budek, poso
ngomong. Nggih mboten ngrungokne ngomong, nggih mboten ngomong. Selama 82 ngamale aurat mujahadah 40-an itu. Kemudian setelah 40-an itu memang benar dijabai Allah, sakti. Tanah digedruk 3 kali. Itu pasir itu ngangkat itu sekitar 1 meter, itu tipisnya sekitar beberapa mili. Bisa menjadi jata. Akhirnya berhubung sewaktu dia itu ilmu usul, Marifatullah tambah Romoyi Masjid nggak boleh, dilarang. Akhirnya mengutus Syai Jena, Yai Muhtar, sowan kepada Yai Fadlan. Beliau menolak, terus Yai Jena sama Yai Muhtar tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian beliau pulang dengan tangan kosong, tidak berhasil, sowan kepada Mbah Romoyi Masjid. Kemudian Yai Muhtar sama Yai Jena menyampaikan kejadian dan peristiwa di Blitar Selatan. Terus Mbah Romoyi dawuh pun kersane Yai benjing insyaallah mriki. Nah itu keesokan harinya Yai Fadlan sowan kepada Mbah Romoyi Masjid Ma'al Fakidiyah. Kemudian Mbah Romoyi dawuh, Yai Fadlan, jenengan damel napa mawon pareng. Damel gerakan napa mawon pareng. Damel jeneng napa mawon pareng. Ananging lek mboten sesuai kalih penyiar Wakidiyah pusat, mboten Nusantara Wakidiyah. Jelas itu. Lek mboten sesuai dengan PSI pusat, jangan sampai pakai Wakidiyah. Akhirnya Yai Fadlan usul, pada saat itu Yai Fadlan tidak mengawal Wakidiyah. Nah, tengriki barang siapa yang tidak sesuai dengan PSI pusat, maka itu lebih baik jangan pakai Wakidiyah. Itu jawabannya baru Masjid. Otomatis kalau kita itu mengamalkan Wakidiyah tidak sesuai dengan PSI pusat, tidak diakui sebagai pengasuh Wakidiyah oleh Mbah Romoyi. Ada dasarnya. Dalam kitab Takribul Usul jelaskan, barang siapa usul kepada Allah sudah bertemu dengan guru arif billah kamil mukamil, kurun waktu dia berbeda pendapat dengan guru bersangkutan, maka Allah Subhanahu wa taala memutus hubungan dia dengan guru atau insan kamil mukamil arif billah bersangkutan tanpa disadari. Walaupun toh masih mengamalkan ilmu yang diciptakan arif billah kamil mukamil tadi. Dan nur ilahiyah yang ada di hati menyebut cabut Allah selamanya. Abot sangat dari hati. Lempun kita boten didamping guru arif billah kamil kamil. Man lam yakul lahu syaitorisahu. Barang siapa suka pada Allah tanpa didampingi arif billah kamil kamil, gurunya setan atau yang mendampingi setan. Jadi kita niku kepada kedah wonten gurune, wonten mursite. Nggih. Teng Wakidiyah sana istilahmu mursid. Wakidiyah gejane nggih wonten mursid. Lek ditingali istilahmu mursite Mbah Romoyi Masjid. Nah, ing metode Wakidiyah mboten wonten istilah mursid nggih. Pak nggih. Teng Wakidiyah istilahnya mu'alif. Mursid mu'alif niku. Dados kita lek ngamalkan Wakidiyah, lek beda pendapat kalih mu'alif pun senajan kita tasih ngamalkan Wakidiyah mboten diakui kalih Allah sebagai pengamal Wakidiyah. Niku sokeh niku kitab. Lek menengoten man lam yakulahu syaitoni sakahu. Nggih. Barang saudah kepada Allah tanpa didampingi arif billah kamil guru setan atau didampingi setan. Kados tarekat Qadiriyah. Niku muridnya Qadiriyah Al-Jilani. Tanpa mengikuti Qadiriyah Al-Jilani niku boten mungkin sampai teng Allah, kan ngoten. Hadirin yang kami hormati, niki sehubungan waktu sampun dalu. Nggih sing kula omong niku kula aturaken wau paham mboten paham monggo kita arep mirengaken kita lakoni. Insyaallah mengke paham ki ambak margi
Lek kita mboten paham niku lek kalih Gusti Allah mboten paham niku mboten paham. Mereka sedanten Gusti Allah bilang nggih. Sedanten gerak kiri kita nggih. Obah awake dhewe, turune awake dhewe, melek awake dhewe, peneng awake Gusti Allah. Gusti Allah ingkang nyiptakaken. Gusti Allah ingkang nggerakaken. Gusti Allah ingkang ngersakaken. Niku bilah teng isi awak dia. Teng la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan kita Allah. Kita mboten mungkin gak ada daya paham. Lek mboten dipaham Gusti Allah kan ngoten. Kita juga paham. Lek dipaham Gusti Allah kan ngoten.